Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan ringkasan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berubahnya kiblat umat Islam. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Tahun kedua di Madinah, sebelum terjadinya Perang Badar, turun syariat yang berkaitan dengan perubahan kiblat. Kiblat artinya arah yang dituju kaum muslimin ketika melaksanakan sholat. Selama ini kaum muhajirin dan ansor sholat menghadap ke arah utara, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Ketika turun perintah sholat setahun sebelum perintah hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Maka umat Islam pertama kali kiblat adalah ke Baitul Maqdis, yaitu ke arah Masjidil Aqsa di Palestina. 3 bangunan suci umat Islam adalah Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjid Nabawi di Madinah. Sedangkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan bagian dari Masjidil Haram. Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Ka'bah. Apalagi Ka'bah dibangun di Mekah, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus Mekah adalah kota lahir dan tumbuh kembang beliau. Oleh sebab itu, ketika turun perintah sholat menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah SAW mengambil sholat yang tidak membelakangi Ka'bah. Jadi, ketika Rasulullah berada di Mekah, posisi Ka'bah dan Baitul Maqdis berada di posisi garis lurus. Namun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau harus sholat dengan membelakangi Ka'bah. Posisi Madinah itu adalah di tengah-tengah antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Seringkali Rasulullah menengadahkan wajah beliau ke langit sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba rindu sholat menghadap Ka'bah. Karena arah kiblat yang masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka dimanfaatkan oleh kaum Yahudi untuk memfitnah kaum muslimin. Orang Yahudi itu pun berkata, "Lihatlah, orang-orang Islam itu hanya ikut-ikutan kita saja orang Yahudi. Ibadahnya saja masih ikut ke Baitul Maqdis seperti kita. Apa itu tidak namanya ikut-ikutan?" Dan pastilah orang-orang Islam itu lama-lama akan mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan pastilah akan bergabung dengan kita. Orang-orang Yahudi itu pun tertawa sambil mengejek. Nabi Muhammad pun mendengar ocehan orang-orang Yahudi itu pun sangat sedih. Rasulullah pun tidak ingin umat Islam berkecil hati atas fitnah yang disebarkan oleh kaum Yahudi. Dan Rasulullah pun terus berharap agar kiblatnya diganti ke arah Ka'bah. Rasulullah pun bermunajat, "Ya Allah, berhari-hari aku menunggu kedatangan Jibril, karena aku ingin ada perbedaan antara Yahudi dan Islam, apalagi soal ibadah." Setelah 17 bulan berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keinginan Rasulullah dan mengabulkan permintaan beliau, lalu mengirimkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Jibril datang ketika Rasulullah menjadi imam sholat duhur di Masjid Bani Salamah, tepatnya di 2 rakaat terakhir sholat. Jadi 2 rakaat sholat pertama Rasulullah itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah pun berbalik arah ketika sudah 2 rakaat terakhir
menghadap ke arah Ka'bah. Jamaah pun mengikuti sholat jamaah tersebut dengan sangat tertib. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nabi Muhammad pun sangat senang dengan turunnya wahyu ini. Dan akhirnya sampai sekarang kiblat umat muslim adalah ke Mekah, yaitu ke arah Ka'bah. Karena umat Islam tidak lagi berkiblat ke Masjidil Aqsa, kaum Yahudi pun sangat teramat jengkel melihatnya. Kemudian orang-orang Yahudi pun mulai menyebarkan fitnah-fitnah yang lain. Orang-orang Yahudi itu pun berkata, sesungguhnya sholat yang sah itu adalah menghadap Baitul Maqdis loh. Yahudi yang lainnya pun menjawab, aku sepakat denganmu loh karena perintah yang pertama itu menghadap Baitul Maqdis. Itu adalah perintah yang paling tepat. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, mereka terus mengoceh tentang perubahan kiblat kaum muslimin. Orang Yahudi itu berkata lagi, orang Islam itu tidak punya pendirian. Dulu sholatnya menghadap ke utara, namun sekarang pindah ke arah selatan. Yahudi yang satu lagi pun menyahutinya, mereka itu memang labil, sambil tertawa terbahak-bahak. Lama-kelamaan iman kaum muslimin yang belum stabil pun goyah. Karena mendengar ucapan orang-orang Yahudi tersebut. Orang-orang yang imannya goyah itu pun berkata, kenapa setelah saya mendengar ucapan orang-orang Yahudi itu, saya ragu-ragu terhadap Rasulullah ya? Kemudian imannya yang tidak goyah pun memberi saran, sudahlah saudaraku, kalian jangan mendengarkan perkataan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu akan terus mencari kesalahan Rasulullah. Demi membuktikan perkataan orang Yahudi yang tidak berdasar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang membelot, dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu. Dan umat muslimin yang lemah imannya dan mulai goyah, akhirnya tersadar. Dahulu memang kaum muslimin menghadap sholat ke Baitul Maqdis, namun semata-mata itu semua dilakukan karena keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang umat muslimin harus sholat menghadap Ka'bah, juga dilakukan atas perintah Allah. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika umat muslim berubah kiblatnya ke arah Ka'bah. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.